Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama mendengarkan kabar gembira Kristus yang diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dan dengan ayat 16 tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan mendidik para murid dengan memberikan perumpamaan mengenai pekerja-pekerja di kebun anggur. Kebun anggur dan pemiliknya adalah simbol Israel dan Allah yang memiliki Israel. Dan pada bagian ini dikisahkan bahwa pemilik kebun anggur pergi mencari pekerja bagi kebun anggurnya. Dia mencari dan menemukan pekerja di dalam 5 waktu yang berbeda. Ada yang dari pagi-pagi sekali, ada yang jam 9, ada yang jam 12, ada yang jam 3 sore, dan ada yang jam 5 sore. Angkatan yang pertama yang bekerja seharian adalah yang seharusnya menjadi paling penting.
Mengapa? Karena merekalah yang merupakan pekerja berkualitas, dan merekalah yang didapatkan pertama kali oleh sang pemilik kebun anggur. Mereka kaum profesional yang bekerja dengan giat di ladang milik Tuhan tersebut. Kelompok yang lebih belakangan adalah kelompok yang lebih sedikit pekerjaannya dan yang kurang ahli karena belum ada yang menyewa mereka untuk bekerja. Yang paling belakangan adalah yang baru disewa sang pemilik kebun jam 5 sore. Mereka sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mau menyewa mereka. Mereka adalah kelompok yang tidak laku. Mereka kaum buangan yang tidak punya keahlian apa-apa. Tuan pemilik kebun juga baru menyewa mereka jam 5 sore. Dari jam 5 ke jam 6, apakah yang bisa dikerjakan oleh mereka? Sangat sedikit. Jadi sepertinya sang tuan pemilik kebun itu mengupah mereka hanya karena belas kasihan saja, bukan karena perlu. Sebenarnya sangat aneh kalau pemilik kebun anggur itu masih mau menyewa orang-orang yang disewanya jam 5 sore itu. Tetapi yang lebih aneh lagi adalah bahwa pada waktu pembagian upah, tuan pemilik kebun anggur itu tidak mulai dari yang lebih dulu masuk, tetapi dari yang masuk jam 5 sore. Bahkan dia memberikan upah 1 dinar bagi mereka. Upah untuk kerja 1 hari penuh. Mereka hanya bekerja 1 jam, tetapi diperhitungkan upah sehari penuh. Pastilah ini membuat pekerja-pekerja lain bersemangat. Kalau mereka yang tidak layak saja dapat 1 dinar, apalagi kami yang sudah seharian bekerja. Kalau mereka yang disewa hanya karena belas kasihan saja diberi 1 dinar, apalagi kami yang profesional. Mungkin itu yang ada dalam benak mereka. Di dalam ayat ke-9 dikatakan bahwa mereka yang telah mulai bekerja lebih dulu merasa akan mendapat lebih banyak. Tapi kemudian mereka sangat kecewa karena mereka juga mendapat 1 dinar sehari. Mereka bersungut-sungut bukan karena diperlakukan tidak adil. Mereka bersungut-sungut karena mereka tidak diberikan perlakuan lebih spesial, lebih khusus, lebih istimewa daripada yang masuk jam 5 sore. Upah 1 dinar adalah upah untuk bekerja sehari penuh, sehingga mereka sebenarnya telah mendapatkan apa yang pantas bagi mereka. Mereka marah karena belas kasihan yang diterima oleh yang masuk jam 5 sore. Inilah penyakit dari orang-orang yang masuk terlebih dahulu. Mereka merasa berhak, layak, dan sudah sepantasnya diperlakukan paling istimewa. Mereka merasa bahwa keberadaan mereka di kebun itu adalah karena kemampuan mereka. Tetapi yang masuk belakangan, apalagi yang masuk jam 5 sore, mereka sadar akan anugerah. Mereka tahu bahwa keberadaan mereka di kebun anggur hanyalah karena belas kasih si pemilik kebun anggur. Itulah sebabnya mereka tidak pernah merasa diri layak, apalagi merasa diri berjasa. Sebaliknya, dengan yang masuk pertama kali, mereka sangat mudah merasa berjasa dan sangat gampang meremehkan orang lain karena mereka merasa yang paling pantas untuk menerima sesuatu dari Tuhan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan perumpamaan ini Yesus mau mengajak kita untuk menyadari bahwa kerajaan surga itu
diberikan berdasarkan kemurahan hati Allah dan bukan dengan prinsip ganjaran bagi perbuatan di bumi. Kerajaan surga itu ditawarkan kepada orang yang berada dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada yang sudah menunggu lama tapi tak kunjung mendapatkannya. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, boleh jadi kita bisa lebih memahami mengapa pemilik kebun itu bermurah hati. Dan juga kita-kita yang boleh jadi merasa patut mendapat lebih akan merasa tidak perlu banyak menuntut. Apakah kita tidak malah senang ada makin banyak orang yang diajak bekerja? Paling tidak pekerjaan kita bisa menjadi ringan. Dan bagaimana bila yang datang terakhir itu justru adalah kita sendiri? Yesus mau mengingatkan kita bahwa kerajaan surga itu milik kita semua. Kita semua punya hak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan berkati.